Saudara, salah satu tempat isolasi bagi pasien COVID-19 gejala ringan hingga sedang di Gedung Bekas Akademi Kebidanan Kudus, Jawa Tengah sudah penuh. Di gedung tersebut saat ini menampung 36 pasien. Gedung 3 lantai ini memiliki kapasitas 36 pasien isolasi gejala ringan hingga sedang. Karena itu menurut rencana, seluruh pasien di luar yang dirawat di Gedung Bekas Akademi Kebidanan itu akan dibawa ke Asrama Haji Dono Hudan, Boyolali. Hari ini sebanyak 209 pasien tanpa gejala dari Kudus yang dirawat di tempat isolasi terpadu Asrama Haji Dono Hudan dites PCR ulang. Selanjutnya, saudara, hasil tes PCR akan dikirim ke laboratorium pemerintah Kota Semarang. Dan saudara, penanganan pasien yang dirawat di Kudus ada di 2 tempat, yakni Kudus dan juga Boyolali. Dan sudah ada rekan kami, Iwan Miftahudin di Kudus dan juga ada Nanik Hastuti di Boyolali. Kita akan ke Iwan terlebih dahulu. Iwan, selamat siang. Kasus masih bertambah, artinya masih ada swab ataupun tes usap PCR. Apakah kemudian ini adalah hasil dari tracing? Ya, selamat siang Nilu dan saudara. Memang berbagai upaya terus dilakukan oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID Kabupaten Kudus untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di Kabupaten Kudus. Salah satunya adalah terus menggiatkan upaya tracing terhadap pasien atau keluarga yang pernah kontak erat dengan pasien COVID yang nantinya akan kemudian dites PCR dan hasilnya akan segera diketahui sehingga bisa dilokalisir ketika terjadi satu titik penyebaran COVID tersebut gitu. Hingga hari ini tercatat data dari Dinas Kesehatan ada penambahan kasus sebanyak 184 kasus, kemudian sembuh 204 dan meninggal 21. Sehingga kasus aktif di Kabupaten Kudus saat ini sudah mencapai 1.946 kasus. Dari jumlah tersebut, ini 615 diantaranya dirawat di rumah sakit rujukan, baik yang terdapat di Kabupaten Kudus maupun rumah sakit rujukan di luar Kabupaten Kudus. Sementara itu untuk pasien isolasi mandiri, ini memang sejak kemarin beberapa waktu lalu sudah dikirim sampai 5 gelombang untuk dilaksanakan isolasi terpusat di Asrama Haji Dono Hudan, Boyolali. Di samping itu juga saat ini untuk pusat isolasi di Kabupaten Kudus untuk pasien sedang hingga ringan ini sudah penuh kondisinya, yaitu di gedung Ex-Akdit Kabupaten Kudus yang semula kapasitas 36 ini sudah terisi semua. Sehingga rencananya nanti bahwa untuk pasien isolasi mandiri dengan gejala sedang hingga ringan ini akan dipindahkan ke Asrama Haji Dono Hudan, Boyolali. Halo. Bagaimana dengan para tenaga kesehatan, Iwan? Informasinya bahwa yang terinfeksi itu sampai 358 orang, tapi yang baru diberikan bantuan ini 81 orang. Apa sudah ada penambahan bantuan tenaga kesehatan di sana? Ya, untuk tenaga kesehatan memang angka kasus positif juga terbilang cukup tinggi ya. Karena dari data terakhir yang kami dapat sudah di atas 300 lebih. Dan hingga saat ini sesuai dengan konfirmasi dari Dinas Kesehatan, masih terdapat 81 tenaga kesehatan yang diperbantukan di Kabupaten Kudus. Jumlah ini belum bertambah karena melihat dari kebutuhan tenaga kesehatan yang tentunya lebih dari tersebut. Tercatat di sini adalah untuk kapasitas tenaga kesehatan yang diperbantukan ini ada 48 perawat, kemudian dokter spesialis sebanyak 6, dokter umum sebanyak 12, dan analis mulai apoteker hingga gizi ini sebanyak 15 orang. Untuk tenaga kesehatan ini memang tidak semuanya bertugas di rumah sakit rujukan. Ya. Jadi di situ ada yang bertenaga sebagai tenaga kesehatan di puskesmas seperti bidan, kemudian tenaga kesehatan yang bekerja di dinas kesehatan. Jadi semua tenaga kesehatan ini tidak kemudian secara langsung bersentuhan dengan para pasien yang berada di rumah sakit rujukan. Nah, harapannya pemerintah provinsi bisa menambah lagi para tenaga kesehatan karena untuk menghindari keletihan para tenaga kesehatan yang hingga saat ini masih berupaya untuk menangani para pasien COVID-19. Ini loh. Baik, masih ada
dibutuhkan bantuan dari tenaga kesehatan dan diharapkan provinsi dapat mengirimkan bantuan tenaga kesehatan ini. Dari Iwan Miftahudin di Kudus kita akan bergeser untuk melihat situasi di Boyolali. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Nanik Hastuti. Nanik, selamat siang. Jadi setelah kemudian dites ulang, mereka ini akan dibawa kemana, Nanik? Iya, selamat siang Nilo dan saudara. Tadi pagi tugas tempat isolasi terpusat Asrama Haji Dono Hudan Boyolali Jawa Tengah melakukan tes PCR ulang terhadap 209 pasien OTG dari Kudus dan 60 OTG dari Solo Raya. Setelah di PCR ulang ini, hasilnya akan dikirim ke laboratorium milik Pemkot Semarang dan hasilnya nanti apabila mereka itu sudah negatif akan dikirim pulang ke rumah masing-masing. Karena di tempat ini memang hanya merawat para OTG saja. Nilo. Baik, jadi kalau misalnya mereka dinyatakan negatif, mereka pulang, tapi kalau OTG mereka dirawat di sana, begitu ya. Nah, Nanik, ada berapa orang yang saat ini dirawat di Asrama Haji Dono Hudan ini? Ya, sampai saat ini ada sekitar 571 OTG yang dirawat di Asrama Haji Dono Hudan. Perincian adalah 418 OTG dari Kudus dan 153 dari Solo Raya. Karena selama beberapa hari ini untuk OTG yang ada di Solo Raya sudah berangsur membaik dan diperbolehkan untuk pulang. Seperti kemarin aja sudah ada 60 orang yang sudah diperbolehkan pulang. Sementara ada 12 juga yang dirujuk ke rumah sakit karena mengalami gangguan yang sangat kronis. Lalu tambah lagi hari ini ada 4 lagi yang dirujuk. Dengan adanya isolasi terpusat ini, semua koordinasi bisa segera dilakukan apabila harus ada tindakan darurat. Nilo. Baik, ada 571 pasien tanpa gejala yang kemudian masih dirawat di Asrama Haji Dono Hudan. Terima kasih laporan Anda rekan-rekan. Ada Nanik Hastuti dari Boyolali dan kemudian sebelumnya ada Iwan Miftahudin dari Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih.